Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, pesan Injil hari ini sangat jelas, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Pesannya apa? Bahwa kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Nggak boleh simpan dendam, dan harus bahkan lebih sulit lagi mengasihi musuh kita. Udah jelas ya? Bisa dilakukan nggak? Susah, susah. Tetapi kita harus selalu latihan. Kenapa kita perlu memaafkan musuh kita, memaafkan orang yang buat salah sama kita? Kalau kita ini belajar memaafkan mereka yang buat salah sama kita, ini artinya kita berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan orang lain. Ini satu hal yang sangat penting dalam hidup. Kalau dalam hidup kita terus-menerus menyalahkan orang lain, kita hidup di masa lalu dan kita berhenti bertumbuh, berhenti berkembang. Padahal sebagai manusia, kita sudah diberi banyak berkat oleh Tuhan. Salah satunya adalah akal budi. Kita diberi kehendak, kita diberi hati. Jadi artinya kita bisa terus-menerus berkembang, terus-menerus jadi lebih baik sebagai manusia. Tetapi kalau kita hanya menyalahkan orang lain, sekali lagi kita berhenti bertumbuh. Jadi kalau kita nggak bahagia dalam hidup, yang salah orang lain. Kalau hati kita pahit, yang salah orang lain. Kalau aku jadi kerdil, yang salah mamaku, yang salah papaku, yang salah tetanggaku, yang salah Romo Seto, bukan Romo Adrian. Ya, jadi nyalahin orang lain terus, kapan berkembangnya? Kita harus ingat bahwa hidup pertama-tama adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain. Jadi tolong, kalau Anda mencintai diri Anda sendiri, belajar berhenti menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Tetapi mohon rahmat Tuhan untuk bisa memaafkan dan untuk bisa berkembang. Justru karena ada berbagai masalah, bisa jadi lebih baik. Jadikan berbagai masalah, termasuk jadikan orang-orang yang nyebelin di sekitar kita sebagai kesempatan untuk kita bisa bertumbuh. Oleh karena itu, kita perlu berterima kasih sama mereka yang sudah membantu kita bertumbuh, karena mereka menyediakan berbagai tantangan dalam hidup kita, dan Tuhan tidak pernah berhenti membantu kita untuk bisa jadi lebih baik.